uang 2000 dapat apa di sini teman-teman, di Istanbul. Sekarang dapat biskuit, masih dapat biskuit, kenyang loh makan ini satu. Semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kalian berada. Semoga sehat, itu yang utama ya. Tetap sekarang Istanbul itu udah memasuki musim gugur, suasana udah mulai berangin, udah siap-siap kalau keluar rumah udah nggak bisa singkletan lagi. Biasanya kan kalau summer paling suka tuh karena panas cuacanya. Kalau sekarang ya masih tipis-tipis lah ya pakai jaketnya. Bentar lagi Desemberan gitu udah mulai cetutukan. Nah, kali ini teman-teman saya mau sharing biaya hidup di Turki, terutama Istanbul. Sebulannya itu menghabiskan berapa sih kalau dirupiahkan? Itu sih kalau pengalaman saya ya. Ikuti terus ya. Untuk biaya hidup di Istanbul selama 2020, kita tahu semuanya ya teman-teman, saat ini kan dunia itu sedang dilanda krisis ekonomi global. Tapi yaitu kita harus pintar-pintar mengelola keuangan. Biaya hidup di Turki itu kalau di rupiah yang sekarang itu bisa dibilang sih lumayan mahal loh. Karena Turki kan lagi inflasinya tinggi banget ya. Jadi di Turki itu, terutama Istanbul ya teman-teman, yang biasanya ya 100 Turkish lira itu kan kita dapat waktu saya datang di sini itu 5 tahun yang lalu dapat apa komplit. Sekarang mahal banget tuh. Tapi kalau untuk sayuran-sayuran atau buah-buahan itu termasuk murah sih. Cuman yang mahal-mahalnya itu untuk kebutuhan makan seperti beras itu mahal. Kalau sayur-sayuran gini kan lagi musim ya. Terus daging itu orang Turki nggak makan daging setiap hari. Jadi selalu ada daging itu atau mungkin bisa dibilang keluarga saya aja kali yang harus makan daging, terutama emak saya. Terus kan keju sarapannya setiap hari kan harus keju. Jadi menurut saya kebanyakan orang Turki itu paling banyak di biaya hidup itu adalah untuk makan teman-teman. Karena untuk makan aja satu sarapan itu udah kurang lebih kalau dirupiahkan itu 50 ribuan. Belum lagi untuk makan siang dan makan malam ya, karena kebiasaan atau adatnya kan mereka harus makan keju. Terus lihat harganya naik semuanya. Terus roti pun juga yang tadinya cuman 1.500-an sekarang harganya udah 2.000-an teman-teman, udah naik. Jadi mama itu sekarang harus pintar-pintar mengkalkulit kalau ke market atau ke pasar, karena harganya itu naik kali lipat. Kayak minyak goreng, susu, terus beras atau gandum itu harganya naik banget. Terus untuk terutama untuk yang kalau daging itu dia harganya normal menurut saya. Terus
kayak harga-harga ayam gitu menurut saya sih juga normal di sini ya, karena orang sini itu kalau daging itu dia selalu masakan itu selalu dicampur dengan daging, yaitu terutama daging cincang. Kalau telur itu termasuk murah teman-teman. Telur itu ya ini segini itu kalau dirupiahkan dia cuman 30.000, dia isinya itu 30 biji teman-teman. Menurut saya sih murah ya. Kalau di Indonesia kan 1 kilonya 20.000 ya itu. Cuman karena liranya itu dia sangat turun kursnya, jadinya itu jatuh mahal banget biaya hidup di sini jadinya. Sebenarnya sih kalau dibandingin sama Indonesia itu lebih mahalan di Indonesia, terutama Jakarta ya. Ini telur seperti ini dia harganya itu cuman 30.000 teman-teman. Dia ini isinya 30 biji telur ayam, dan ini itu setiap pagi harus makan telur 1, itu wajib, nggak bisa tidak boleh nggak ada telur. Jadi kalau nggak ada telur, misalnya telur habis ya harus beli. Kalau kita di Indonesia kan kalau nggak ada telur ya sudah ya, orang sini nggak bisa, harus ada telur. Nah ini hasil belanjaan setiap kali ke market. Kalau sekarang belanja itu habisnya 200 kurang lebih teman-teman, dan itu kalau pas musim summer aja itu baru murah-murah bisa belanja. Makanya kebanyakan itu orang stok untuk musim dingin, karena pas musim summer itu semuanya itu murah-murah, dari sayur-sayuran, buah-buahan itu murah-murah. Tuh tomat aja timun kayak gini kalau pas summer itu murah banget, cuma sekilo itu 3.000-an. Kentang kayak gini 2.000-an sekilo, itu murah. Tapi kalau mahal itu nanti pas di musim dingin teman-teman. Terong kayak gini cuman 1.000-an, 2.000 per kilo, itu pas summer saat ini ya, summer musim gugur lah ya. Kayak limon gitu, itu justru summer musim gugur gini lumayan mahal. Murahnya itu di winter murah banget. Belanjaan saya segini tadi habisnya cuman 20, yaitu sekitar 60.000-an teman-teman. Itu bisa untuk persediaan 1 minggu. Oleh, pinter, oleh. Bikin lagi, again. Why you come here? Apa? Oh ya teman-teman, untuk Turki, terutama Istanbul ya, pendapatan minimum daerah Istanbul tahun 2020 itu sekitar 2.300 Turkish lira, dan kalau sekarang itu kan 1 Turkish lira itu 2.000-an ya kalau dirupiahkan. Jadi itu kurang lebih sekitar 4.500-an, 4.600.000 lah kurang lebih teman-teman. Jadi kan kurang lebih hampir sama kayak Jakarta ya. Justru malah kalau menurut saya itu ya mahalan di Jakarta loh biaya hidup untuk Istanbul saat ini tuh, karena di Jakarta pasti lebih mahal dari sini. Nah untuk misalnya nih di sini kan di Istanbul itu kalau dirupiahkan itu gaji minimum itu 4 jutaan, 4.600.000-an lah ya. Terus bayar listrik, air, kalau summer gini kan nggak ada sewa gas, terus untuk jalan-jalan semuanya itu
harusnya cukup untuk di Istanbul sendiri, tapi kenyataannya tidak cukup teman-teman. Alhamdulillah sih suami gajinya di atas minimum, terus ditambah lagi dengan pensiunan dari mama mertua, dan itu kami juga alhamdulillah sih cukup ya. Seperti yang saya bilang tadi, habisnya itu dimakan. Kalau hiburan mah gampang, Istanbul itu nggak perlu ini banget tuh, karena lihat burung-burung gini aja udah terhibur Yang penting kan udara segar, menghirup udara segar setiap hari. Selalu keluar rumah kalau pas nggak ada pandemi seperti ini. Paling suka soalnya kalau begitu cuaca bagus dikit ya, langsung keluar rumah. Tuh, bunga-bunga ini udah musim gugur teman-teman. Tips hematnya, kalau belanja itu selalu lihat harga diskon, mana yang diskon itu toko masukin. Kan di sini itu ada beberapa supermarket ya, contohnya kayak ada BIM, ada Ayusbir. Jadi kalau di Indo tuh kayak ada Alfamart, Indomart, terus Giant. Nah itu mana yang harga murah itu dibeli gitu selalu, karena di sini udah ada jadwalnya. Setiap hari apa, misalnya hari Kamis itu di BIM dia ada harga murah, contohnya kayak minyaknya atau ada barang-barang panci atau segala macam gitu. Jadi kalau keluar rumah itu saya bisa keluar masuk supermarket itu atau minimarket itu berkali-kali, karena yang dibelanjain itu beda-beda. Misalnya harga murahnya di BIM itu minyak, saya beli BIM di minyak. Terus nih kayak makanan-makanan gini ringan, ini 1 lira loh, itu harganya kurang lebih 2.000 teman-teman. Tuh 2.000 dapat wafer, 2.000 dapat ciki. Ini 20 ribuan. Jadi harus pinter-pinter. Tetap aja mau suami bule, mau suami Indo, kalau udah emak-emak doyanannya itu diskonan. Nah terus kalau ada yang barang kayak gini kan diskon tuh. Kayak kemarin saya mau panci, ditunggu sampai harga diskon teman-teman, karena harganya lumayan. Kedua, jika mau lebih murah lagi, kan di setiap daerah itu pasti punya pasar. Nah itu 1 minggu sekali, jadi saya wajib ke pasar untuk persediaan 1 minggu ke depan. Jadi kayak tomat gini itu di pasar sekilonya itu cuma 2.000-an, tapi kalau di supermarket itu 1 kilo bisa 5.000, bisa 4.000 gitu teman-teman. Nah stok itu untuk 1 minggu ke depan, belanjanya di pasar. Makanya paling suka itu orang di sini, mau kaya, mau yang dia menengah ke bawah, mau menengah ke atas, tetap aja belanjanya di pasar. Nah yang kekurang-kurangannya itu barulah mereka belanja di minimarket. Nah untuk hemat yang ketiga itu belanja online teman-teman. Di Turki itu juga banyak barang-barang murah, meskipun banyak orang yang bilang mahal sih orang Turki sendiri biaya hidup sekarang di 2020 nih. Cuman bagi saya pribadi itu dibandingkan dengan Jakarta ya atau Indonesia, hidup di Istanbul itu menurut saya murah teman-teman, karena dengan segi barang-barang di sini tuh kalau bisa dibilang lebih murah dibandingin di Jakarta. Itu menurut saya pribadi.
mau meskipun itu barang-barang di pasar, kebutuhan makan atau kebutuhan baju, sandang, tangan, papan pun juga murah. Papan itu tempat tinggal ya, tempat tinggal di sini juga murah teman-teman. Untuk sewa apartemen 1 bulan itu dengan 3 kamar itu cuma berapa? 2 juta teman-teman. Coba kalau di Jakarta 2 juta dapat kos-kosan seuplik. Karena kan saya dulu mantan anak kos, jadi tahu teman-teman. Nah kalau sekarang di Istanbul itu 2 juta udah dapat 3 kamar. Nah, tips hemat di Turki, hidup di Turki terutama Istanbul ya. Kalau mau hemat belanja itu ke pasar, yaitu seminggu sekali teman-teman. Belanjanya murah-murah jadi bisa hemat ya. Dorong-dorong. Dan senang, nggak tahu kenapa aku senang aja ke pasarnya Turki. Barangnya kadang kalau dapat bagus soalnya, kayak baju-baju, sayur-sayuran. Bayangin aja kadang merek-merek bagus juga dapat kalau emang lagi dapat bagus. Jadi nggak cuman kelas menengah aja, menengah ke bawah yang ke pasar, enggak. Rata-rata orang Turki pun juga yang kaya raya pun juga mereka ke pasar, terutama di Istanbul ya. Kalau saya rasa sih bagian daerah lain juga sama itu teman-teman. Nah teman-teman, itulah tadi informasi seputar harga-harga dan seputar biaya hidup di Istanbul untuk tahun 2000 ini.